Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Sodik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang menarik. Kesehatan kerja itu merupakan bagian dari kesehatan masyarakat atau aplikasi dari kesehatan masyarakat di dalam suatu masyarakat pekerja. Masyarakat lingkungan ya atau masyarakat dimanapun pekerjaan itu berada. Kesehatan kerja bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Baik dari aspek fisik, aspek mental, aspek sosial bagi masyarakat pekerja tentunya. Lebih dari itu, masyarakat lingkungan perusahaan itu menjadi salah satu objek ataupun melalui usaha-usaha preventif, promotif, kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan akibat kerja atau yang diakibatkan di lingkungan kerja. Kesehatan kerja itu sendiri merupakan lapangan kesehatan yang mengurusi masalah-masalah kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat pekerja. Menyeluruh dalam arti usaha-usaha preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, hygiene, penyesuaian faktor-faktor manusia terhadap pekerjaannya, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita akan mencoba mempelajari bersama terkait dengan psychological hazard atau psychosocial hazard and occupational stress. Nah, ini topik yang sangat menarik. Kenapa ini penting? Karena terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadi masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar, namun kehilangan sumber daya manusia merupakan kerugian yang sangat besar. Karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Upaya pencegahan dan pengendalian bahaya kerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, sistem K3 di tempat kerja. Salah satu hazard atau bahaya yang dapat terjadi dalam lingkungan pekerjaan adalah psikososial para pekerja. Psikososial adalah hubungan antara kondisi sosial seseorang ataupun pekerja dengan kesehatan mental ataupun emosional mereka. Bahaya psikososial ini merupakan suatu bentuk bahaya yang dapat mengancam kesehatan mental para pekerja dan resiko penurunan produktivitas pekerja. Dikarenakan hal tersebut merupakan upaya atau pencegahan pada hazard psikososial yang akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Untuk itu, senantiasalah tetap bersama kami. Mitra saudara yang berbahagia, selanjutnya kita akan mencoba menggali bagaimana sebetulnya resiko-resiko atau bahaya-bahaya di dalam tempat kerja. Terlebih dahulu, kita mencoba mempelajari terlebih dahulu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari aspek psikologi pekerja merupakan ini sebetulnya sudah menjadi subjek penelitian sejak tahun 1950. Awalnya psikologi hanya ditujukan pada hambatan pekerjaan untuk beradaptasi terhadap aturan kerja, pada potensi bahaya dari karakteristik lingkungan kerja yang mungkin dirasakan oleh pekerja. Tetapi dengan penelitian di lingkungan kerja, psikososial dan psikologi kerja pada tahun 1960-an, maka fokus pembahasan telah beralih dari perspektif individu menjadi perspektif pengaruh aspek lingkungan kerja terhadap kesehatan, di mana keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya yang pelindungan yang ditujukan kepada semua potensi yang menimbulkan bahaya.
Tujuannya apa? Agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Kenapa hal itu penting? Karena potensi yang dapat ditimbulkan bahaya dapat berasal dari mesin, dapat berasal dari lingkungan kerja, atau sifat pekerjaan, atau bahkan cara kerja, proses produksi, dan sebagainya. Maka keselamatan dan kesehatan kerja meliputi atau melihat, mengontrol dari aspek bahaya dan resiko dengan tujuan memanage, mengendalikan bahaya atau hazard itu sendiri, resiko itu sendiri, untuk meminimalisir terjadinya injury atau accident ataupun kecelakaan. Nah, hal itu sangat penting dilakukan. Sebagaimana ILO atau the International Labour Organization itu pada tahun 1986 telah mendefinisikan bahaya kerja atau work hazard, di mana suatu sumber potensi kerugian atau suatu situasi yang berhubungan dengan pekerja. Ini pekerjaan atau lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian atau gangguan. Nah, gangguan atau bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja ini diklasifikasikan menjadi 4 ya, oleh ILO. Yang pertama adalah bahaya fisik. Bahaya fisik ini adalah merupakan kesinambungan suhu ekstrim, cahaya yang terlalu suram, ya, atau terlalu terang. Itu bahaya-bahaya yang ada secara fisik. Bahaya yang kedua adalah bahaya kimia, yaitu mungkin berasal dari gas beracun, uap panas, debu, ya, yang terlalu banyak di ruang kerja. Itu merupakan bahan-bahan kimia. Dan yang ketiga, klasifikasi bahayanya atau macam bahayanya adalah bahaya biologi. Bahaya biologis yang ada adalah bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, kalau dilihat dari relevansi dari situasi yang ada seperti hari ini, banyak tempat-tempat kerja yang mencoba meliburkan atau meng-off-kan atau ada istilah work from home, ya. Karena apa? Karena salah satu bahaya daripada bahaya yang ketiga yaitu bahaya biologis, itu virus. Saat ini kita sedang diterpa virus corona. Itu merupakan satu bahaya, sehingga ada beberapa potensi yang mengancam. Salah satunya seperti beberapa kasus yang terjadi di negara kita saat ini, bahkan di Indonesia, ya, bahkan di Kediri, Tulungagung, Jawa Timur, banyak sekali kasus-kasus yang terakibat bakteriologis, virus terutama, ya. Yaitu diantaranya adalah kasus di mana pegawai rokok atau buruh linting, pekerja linting rokok yang kemarin sempat terpapar akibat virus corona. Itu salah satu bahaya di tempat kerja. Namun bagian dari bakteriologis atau biologis. Nah, kita tidak akan membahas ke sana karena domain kita pada kali ini adalah terkait dengan psikososial hazard. Nah, bahaya yang keempat menurut ILO itu adalah bahaya psikososial. Nah, bahaya psikososial ini sangat bermacam-macam, sangat bervariatif, dan ini yang akan kita coba bahas, kita kaji ke depan. Yang pertama adalah akan berdampak atau bisa membuat atau bisa berawal dari komunikasi yang buruk antara atasan maupun dengan rekan kerja. Maka ini bisa menjadi bahaya psikososial, ya. Ataupun jam kerja yang panjang yang tidak ada yang rotasi atau shift kerja. Maka di dalam pekerjaan hampir semua perusahaan sepakat bahwasanya menerapkan 8 jam kerja. Karena hal tersebut bukan ditetapkan begitu saja, melainkan dengan berbagai studi yang telah lama ditentukan bagaimana kemampuan fisik manusia,
kemampuan tubuh kita di dalam bekerja itu sudah tertera atau sudah kita coba diteliti, yaitu 8 jam ini sangat optimal. Kalau lebih daripada 8 jam, maka ini bisa berpotensi terhadap timbulnya masalah-masalah kesehatan. Nah, selanjutnya bahaya psikososial yang ketiga adalah aturan perusahaan yang tidak jelas. Dalam hari ini adalah aturan yang bagaimana? Aturan yang ambigu. Ya, aturan yang ambigu yang bisa membahayakan daripada pekerja itu sendiri. Yang keempat adalah beban kerja yang berlebihan. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan sudah berstandar nasional atau perusahaan-perusahaan besar, ini mungkin tidak jadi satu persoalan yang besar. Namun coba bayangkan para pekerja di di pasar, para pekerja yang berada di di pasar-pasar grosir. Mereka bekerja, bahkan mereka tidak tahu apakah kapasitas yang mereka kuli angkut, ya, yang mereka angkat itu sesuai dengan kapasitas mereka, ataukah justru lebih berat daripada kapasitas yang harusnya mereka beban. Nah, selanjutnya adalah kurang lengkapnya peralatan kerja serta sarana dan fasilitas kerja. Nah, ini juga jadi satu persoalan. Jadi kenyamanan di tempat kerja ini merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, sehingga bahaya psikososial ini bisa dihindarkan. Bayangkan kalau seorang pekerja harus dihadapkan, sekarang ini aja lah yang paling menarik adalah ketika kita menyoroti pekerja-pekerja di pelayanan kesehatan, ya, di tengah pandemik COVID-19 seperti ini, ketika mereka tidak memiliki perlengkapan yang cukup, maka potensi bahaya yang ditimbulkan ini akan sangat luar biasa. Bisa potensi bahaya secara fisik ataupun secara mental. Jadi mereka merasa was-was, bagaimana kalau saya tertular? Bagaimana kalau saya juga terpapar? Maka ini akan menjadi satu persoalan tersendiri. Kita lanjutkan. Nah, selain daripada kurang lengkapnya peralatan atau sarana fasilitas pekerjaan, yang selanjutnya adalah pengawasan kerja yang kurang memadai. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di beberapa perusahaan itu ada yang pengawasannya sangat bagus, sehingga keamanan itu akan lebih terjaga. Namun ada pula yang pengawasannya sangat rendah, sehingga rentan terjadi false atau accident bagi para pekerjanya. Kalau di dalam video di samping mungkin teman-teman bisa melihat, ya, meskipun itu perusahaan yang cukup besar, tapi kita lihat coba para pekerjanya, mereka juga dalam kondisi yang serius, bahkan mereka tidak sempat untuk bercanda gurau, ya, bahkan mereka sangat serius, bahkan ini berpotensi juga, ya, berpotensi. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya bahaya psikososial adalah tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang sering terjadi. Atau bahkan dalam perkembangan karir mereka. Sehingga tempat kerja itu harusnya merupakan salah satu tempat yang memiliki bahaya kerja yang dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan pekerja berfokus